topoisomerase 2 dan membentuk radikal bebas yang akhirnya bisa menginduksi apoptosis dari sel. Untuk farmakokinetiknya sendiri diberikan secara intravena dan di metabolisme di hati, diekskresi di empedu dan juga urin. Efek sampingnya yang terdiri dari depresi sumsum tulang, gangguan saluran cerna dan juga alopecia. Nah, yang selanjutnya adalah golongan antasiklin. Antasiklin ini menghambat kerja enzim topoisomerase 2 dengan cara berikatan dengan DNA secara interkalasi sehingga menghambat sintesis DNA dan juga RNA dan memutuskan untaian DNA ya, seperti pada gambar di samping ini. Lalu berikatan dengan membran sel sehingga mengubah transport ion dan juga cairan, menghasilkan radikal bebas semiquinone dan oksigen melalui proses reduksi yang dimediasi oleh enzim. Nah, efek sampingnya ini adalah toksik untuk jantung. Golongan antrasiklin sendiri diberikan secara intravena, tidak terdistribusi ke sistem saraf pusat, di metabolisme di hati dan diekskresikan di empedu dan juga urin. Efek sampingnya itu depresi sumsum tulang, kardiotoksik, alopecia dan juga nekrosis lokal. Yang ketiga adalah bleomycin, di mana merupakan antibiotika golongan glikopeptida, di mana bleomycin ini berikatan dengan DNA dan menghambat pada proses atau merusak sintesis DNA sehingga memutuskan untai DNA. Mekanisme kerja secara spesifiknya, ion Fe2+ dari bleomycin akan membentuk helat karena berinteraksi dengan oksigen sehingga membentuk Fe3+. Elektron yang dibebaskan akan membentuk suatu radikal superoksid atau hidroksil yang nantinya akan menyerang ikatan fosfodiester di DNA sehingga menyebabkan pemutusan rantai DNA pada kromosom. Diberikan secara intravena dan juga intramuskular. Efek sampingnya apa? Yaitu demam, fibrosis paru, alergi, toksik dan pada darah. Golongan kelima dari anti kanker yaitu adalah golongan hormon steroid dan antagonisnya. Jadi tumor ini memiliki sifat sensitif terhadap hormon steroid dan dapat dikarenakan yang pertama responsif terhadap tumor sehingga dapat diobati dengan hormon tertentu ya. Jadi sifat-sifat sel tumor ini tergantung juga pada hormon, di mana penghilangan hormon dapat menstimulus yang dapat menurunkan progres dari tumor ataupun bekerja secara duanya. Hormon umum yang digunakan pada terapi paliatif yaitu prednison, tamoxifen, aromatase inhibitor, progestin, loprolit, goserelin, estrogen, flutamid, nilutamid dan juga bikalutamin. Yang akan kita bahas pertama adalah tamoxifen. Yang pertama adalah prednison. Prednison ini diaktifasi oleh hidroksisteroid dehidrogenase menjadi bentuk aktif metilprednisolon. Metilprednisolon ini akan berikatan dengan reseptor yang akan menginduksi produksi protein spesifik. Nih, seperti pada gambar mekanisme hormon steroid. Jadi steroid ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan menduduki reseptornya sehingga tidak terjadi proses seluler yang terjadi. Jadi reseptornya ini inaktivasi. Jika sudah diinaktivasi berarti tidak terjadi proses seluler, akhirnya tidak terjadi proses dalam pembentukan RNA. Farmakokinetiknya diberikan secara peroral, diekspresikan melalui urin. Efek sampingnya ini mirip dengan glukokortikoid, yaitu menyebabkan mudah terinfeksi karena efek imunosupresan, tukak, pankreatitis, hiperglikemik, glaukoma, osteoporosis, dan perubahan mood. Yang kedua adalah tamoxifen. Tamoxifen sendiri merupakan antagonis estrogen yang digunakan pada lini pertama kanker payudara.
Penggunaan tamoxifen ini bisa terjadi penurunan afinitas dengan reseptor steroid atau dikarenakan disfungsi reseptor. Jadi kalau reseptornya sudah tidak berfungsi, maka tamoxifen pun tidak bekerja karena dia menginaktivasi reseptor yang ada di reseptor estrogen. Untuk pemberiannya sendiri bisa diberikan secara per oral, dapat dimetabolisme di hati dan diekskresi melalui empedu dan juga urin. Efek sampingnya sama dengan estrogen alami dan juga alopecia gangguan saluran cerna. Ini adalah mekanisme kerja dari tamoxifen, di mana tamoxifen ini akan berkompetisi dengan estrogen untuk menduduki reseptor dari estrogen sendiri, sehingga ketika reseptor dari estrogen diduduki oleh tamoxifen, maka terjadi penghambatan signal pertumbuhan sel atau juga sel tumor pada sel kanker payudara. Jadi tamoxifen ini memiliki banyak aktivitas, yaitu anti estrogen dan juga menekan jalur signaling pada proses pertumbuhan sel kanker sehingga selnya mati. Untuk tamoxifen ini berkompetisi dengan estradiol untuk berikatan dengan reseptor estrogen dalam sel yang membentuk kompleks sehingga menginaktivasi gen dalam pembentukan reseptor estrogen. Hal ini tidak berhubungan dengan siklus sel ya, karena ini beda. Estrogen itu hormon dan tamoxifen ini analog dengan estrogen, jadi dia bisa menduduki reseptornya. Akhirnya karena tidak teradanya signaling dari estrogen kepada sel, akhirnya sel tersebut lama-lama tidak dapat melakukan proses transkripsi DNA, akhirnya bisa menjadi apoptosis. Nah ini tuh kenapa tidak berhubungan dengan siklus sel, karena ini terjadi pada antara luar sel dengan permukaan sel interaksinya. Kalau yang tadi kenapa berhubungan dengan siklus sel, karena terjadi langsung mempengaruhi DNA, RNA dan juga lainnya. Tapi tujuan utamanya sama, menginduksi terjadinya apoptosis dari suatu sel. Yang selanjutnya adalah ada flutamid, nilutamid dan bicalutamid, merupakan antagonis androgen. Kalau tadi tamoxifen antagonis estrogen, nah yang ini adalah antagonis androgen yang biasanya digunakan pada kanker yang berperan di pria, yaitu kanker prostat. Mekanismenya yaitu berkompetisi dengan hormon tubuh yang berikatan dengan reseptor androgen dan menghambat translokasi ke inti sel ya. Flutamid ini menurunkan efek hambatan testosteron sehingga menyebabkan kenaikan kadar hormon LH dan juga hormon testosteron, diberikan secara per oral. Efek sampingnya apa? Mengganggu pada proses saluran cerna, sedangkan flutamid mengganggu fungsi hati dan nilutamid mengganggu proses penglihatan. Nah ini ya mekanismenya, flutamid ini menghambat kerja dari hormon testosteron. Jika dilihat ini adalah mekanismenya, testosteron ini digambarkan dengan gambar segitiga dan bicalutamid ini seperti cireng, dan juga enzalutamid. Nah kerjanya di mana? Enzalutamid ini menghambat ikatan antara testosteron dengan reseptornya, sedangkan bicalutamid juga sama. Enzalutamid ini menghambat ikatan antara reseptor dari androgen dengan testosteron dan memiliki aktivitas yang lebih kuat dibandingkan bicalutamid ya. Enzalutamid ini menghambat reseptor, jadi dia selain menghambat ikatan antara androgen reseptor dengan testosteron, dia juga menghambat proses perubahan aktivasi dari ikatan antara androgen reseptor dengan testosteron. Dan enzalutamid ini menghambat translokasi dari sitoplasma menuju inti sel sehingga proses transkripsi dari DNA tidak terjadi. Selanjutnya adalah
Enzalutamid ini dia memiliki aktivitas yang mirip dengan bicalutamid. Selanjutnya ada aromatase inhibitor, di mana reaksi aromatase ini bertanggung jawab pada sintesis estrogen dari androstenedion. Reaksi ini akan terjadi di hati, lemak, otot, kulit, dan payudara. Aromatase inhibitor ini akan menurunkan produksi estrogen pada wanita. Contohnya adalah aminoglutetimid, di mana digunakan untuk pengobatan kanker payudara yang sudah mengalami metastasis. Jadi aromatase inhibitor ini menghambat pembentukan androgen untuk menjadi androgen. Sedangkan kan tadi tamoxifen dia mencegah pendudukan estradiol di reseptornya. Jadi aminoglutetimid ini bekerja dengan menghambat sintesis pregnenolon, yaitu prekursor dari estrogen, dari kolesterol di adrenal dan ekstraadrenal, serta menghambat sintesis hidrokortison yang diperlukan dalam penambahan hidrokortison jika digunakan. Lalu yang kedua ada anastrozol dan letrozol, digunakan sebagai lini kedua pada terapi kanker payudara karena lebih potensial dibandingkan aminoglutetimid, lebih selektif dibandingkan aminoglutetimid, tidak perlu diberikan suplemen tambahan hidrokortison, tidak menyebabkan efek kanker endometrial, efek androgeni kurang. Yang selanjutnya adalah exemestan, digunakan secara peroral di metabolisme di hati oleh isokoenzim CYP3A4, diekskresi melalui ginjal, maka perlu perhatian pada pasien dengan gangguan ginjal. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, jerawat, dan alopecia. Ini adalah mekanisme kerja dari aromatase inhibitor, di mana bekerja menghambat enzim aromatase dalam perubahan dari androstenisin menjadi estron, juga menghambat kerja enzim aromatase dari estron menjadi estradiol yang merupakan prekursor dari estrogen. Sedangkan tamoxifen tadi menduduki reseptor estrogen. Kalau aromatase inhibitor di tahap awalnya ya. Selanjutnya ada progestin. Progestin ini digunakan untuk mengatasi kanker payudara dan endometrial. Saat ini sudah diganti dengan aromatase inhibitor. Ada ruprolid dan goserelin yang merupakan antagonis gonadotropin releasing hormone, yang merupakan nanopeptida sintetik yang bekerja dengan menurunkan sensitivitas reseptor GnRH yang menyebabkan penurunan kadar FSH dan juga LH. Digunakan pada terapi kanker prostat. Luprolid ini diberikan secara subkutan intramuskular, sedangkan goserelin asetat dibuat dengan cara implan di intramuskular. Efek sampingnya bisa menyebabkan impoten dan kekambuhan tumor. Lalu ada estrogen sendiri dapat digunakan pada terapi kanker prostat karena menghambat sekresi LH dan produksi androgen berkurang sehingga pertumbuhan jaringan prostat juga terhambat. Ini dimana goserelin ini menghambat enzim gonadotropin di ovarium. Lalu ada anastrozol